Shalom, selamat pagi semua. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kami boleh lewati malam hari, kami boleh tidur dengan nyenyak, dan pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali datang untuk bersekutu kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati, pikiran kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kau jamah setiap hati kami Tuhan yang haus dan rindu akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat bertemu kembali karena ini hari pencurahan Roh Kudus, mulai pencurahan Roh Kudus. Mari kita lebih lagi merindukan Roh Kudus. Saya akan membawakan renungan mengenai baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Saudara ya. Jadi kalau pertama kali kita terima Tuhan Yesus sebagai satu tanda bahwa kita adalah warga kerajaan Allah, biasanya dilakukan baptisan air. Setelah baptisan air, lalu baptisan Roh Kudus dan nanti kepenuhan Roh Kudus. Yang akan kita bahas di sini baptisan Roh Kudus ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ya, tentang Pentakosta ini ada di dalam ayat 1 dan 4. Nah, kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Ya. Jadi pada saat orang terima Tuhan Yesus dikatakan ini ada satu tanda yaitu baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu adalah orang-orang yang rindu ya, pengen diubahkan hidupnya. Jadi sesuatu hal yang kalau kita mau ingin mendapatkan sesuatu, contoh ya, kita harus minta terus. Sehingga pasti Tuhan memberikan. Karena pada saat Tuhan terangkat ke surga dan dia menurunkan Roh Kudus itu. Roh Kudus adalah roh penolong ya saudara ya. Roh penghibur. Dikatakan ada suatu wujud roh, dia tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita pegang atau apa, tapi kita dapat rasakan kehadirannya saudara ya. Kita dapat rasakan kehadiran Roh Kudus pada saat kita benar-benar merindukan ya saudara. Jadi bagaimana seseorang itu sudah dikatakan baptisan Roh Kudus. Jadi pasti baptisan Roh Kudus itu hanya terjadi sekali biasanya seumur hidup kita. Tetapi kalau kepenuhan Roh Kudus dapat terjadi berulang-ulang kali. Ya, jadi kalau dampak daripada setelah kita menerima baptisan Roh Kudus, kita akan mempunyai dampak kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau saya bilangnya sangat-sangat butuh ya. Akhir zaman ini kita sangat butuh namanya roh penolong itu, roh penghibur ya saudara. Karena secara manusia kita nggak akan sanggup menghadapi badai kehidupan, gencetan, tekanan dari segala. Kalau bukan Roh Kudus yang memberikan kemampuan itu, saudara, kita tidak sanggup melewati. Makanya kita harus bersyukur dan bangga punya Tuhan Yesus yang sudah memberikan Roh itu. Tinggal kita ya, kita mau minta apa enggak? Karena Tuhan berikan secara gratis dan cuma-cuma. Ya, yang syaratnya apa? Ya minta sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti Dia berikan. Jadi dia tidak gerakan Roh Kudus itu tidak dapat kita lihat, tetapi hasilnya kita boleh melihat ya. Bahwa kalau seseorang itu tanda seorang itu sudah ada baptisan Roh Kudus. Yang pertama ya saudara ya, dia pasti memiliki pertumbuhan rohani yang lebih pesat ya. Jadi tanda seseorang sudah mendapatkan baptisan Roh Kudus itu pada saat dia akan mengalami pertumbuhan rohani yang pesat ya, di mana dia pengen rindu lagi, lebih lagi. Di dalam pelayanan juga seperti itu ya, ada satu hal dorongan di dalam hati untuk boleh karena gini, kalau Roh Kudus sudah masuk dalam hati kita, pasti dia mengubahkan karakter kita. Karakter kita dulu yang rusak, yang mungkin hidup kita tidak baik, masa lalu kita tidak baik, tapi kalau kita sudah dapatkan Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita,
dia pasti akan mengubahkan kehidupan kita, terutama karakter kita. Ya, karakter kita yang mungkinnya dulunya kacau balau gitu ya di luar Tuhan, tapi Roh Kudus pasti mengubah seluruh, mungkin berbalik 180 derajat ya. Itu kok yang saya rasakan ya. Terus dia pasti akan mengalami perubahan signifikan di dalam karakter kita. Dia pasti membentuk kita. Dia ada satu gerakan di dalam tubuh kita untuk kita boleh lebih lagi melakukan pelayanan kepada Tuhan ya. Ada satu gerakan yang luar biasa dalam diri kita. Karena Roh Kudus selalu mengingatkan kepada kita ya saudara. Roh Kudus itu selalu memimpin deh. Apa yang mau kita utarakan atau kita mau lakukan itu pasti kita setiap hari. Makanya kita penting meminta pimpinan Roh Kudus begitu ya. Karena kita tidak dapat tahu ya sesuatu yang terjadi di depan kita. Tapi kalau kita dekat dengan Roh Kudus, dia akan memberikan sinyal dalam diri kita ya. Dia akan berbicara dengan lancar di dalam bahasa roh juga. Dia bahasa roh itu akan keluar dengan begitu aja ya, karena satu hubungan kedekatan dengan Tuhan. Jadi saya percaya ya pada saat hubungan vertikal kita kepada Tuhan baik ya, maka hubungan vertikal kita pada sesama juga pasti baik. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, maka hubungan kepada sesama juga tidak baik ya saudara ya. Jadi jaga hati kita, kalau kita belum mendapatkan Roh Kudus ada di dalam kita, jangan takut saudara, Tuhan menjanjikan dia pasti berikan. Yang penting Tuhan melihat kerinduan hati kita. Dan syarat yang itu tadi dikatakan bahwa kita mendapatkan Roh Kudus, kita harus kudus. Karena Roh Kudus itu akan tinggal di dalam diri kita. Dia tidak mau hidup kita penuh dengan dosa. Jadi bawa hidup kita sungguh-sungguh pada Tuhan ya saudara ya. Minta supaya Tuhan yang memimpin hidup kita melalui Roh Kudusnya itu. Yang juga akan menjadi saksi yang keempat di sini, tanda mendapatkan kita sudah membaptiskan Roh Kudus adalah kita akan menjadi saksi Allah. Dan kita akan selalu ingin bertambah besar di dalam melayani Tuhan. Ada satu kerinduan yang luar biasa dan perubahan yang signifikan di dalam karakter kita, dan pasti ada penyangkalan diri. Saya juga membagikan ini ya saudara ya, pengalaman saya pada saat saya mendapatkan pertama kali Roh Kudus. Waktu itu ya umur belasan tahun ya, saya lupa waktu SMP atau SMA, tetapi belasan tahun. Ya pada malam hari saya berdoa, saya rindu waktu itu saya ke gereja, pulang dari gereja saya rindu mendapatkan ya, saya waktu itu lagi ibadah Pentakosta ya, pencurahan Roh Kudus 10 hari. Terus waktu itu saya rindu Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus. Saya berdoa, saya minta, itu benar nggak terasa ya, berjam-jam duduk di bawah kaki Tuhan, minta dengan sungguh-sungguh. Pertama saya minta pengampunan dosa, saya rindu Tuhan aku dipenuhi dengan Roh Kudus, saya minta. Terus waktu itu malam ya, saya mulai berdoa kalau salah sekitar jam 9 atau 10 malam ya, pada saat saya mau tidur. Saudara ya, pada saat saya mau tidur. Jadi saya baca firman, saya memuji, menyembah Tuhan. Saya bilang, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, penuhi aku dengan Roh Kudus. Terus saya minta, terus. Ya nggak lama saat saya memuji Tuhan itu, suara saya, mulut saya bergetar. Terus badan saya, tubuh saya seperti tidak bisa menahan diri ya, bergetar terus. Saya tahu saya akan dipenuhi Roh Kudus. Terus saya terus memuji Tuhan. Akhirnya saya dapatkan Roh Kudus. Saya ngerasakan saat itu, saya ingat banget ya, ngerasakan satu kelegaan yang luar biasa yang kayaknya nggak pernah saya dapatkan selama itu. Ya, selama itu kayak saya ngerasa ke gereja, cari Tuhan, tetapi hanya sebatas itu, tidak mengalami Tuhan dalam hidup saya, tidak ngerasa, Tuhan selalu dekat dengan hati ya saudara ya. Pada saat Tuhan menjamah saya dengan baptisan Roh Kudus itu, saya dari jam 10 pagi sampai jam 6 pagi. Akhirnya waktu itu saya mau berangkat sekolah, saya kaget, udah pagi, nggak terasa, nggak tidur, nggak apa, tetapi saya ada di dalam hadirat Tuhan. Itu satu hal yang tidak saya lupa. Oleh sebab itu, saudara ya, pasti saudara mempunyai pengalaman masing-masing di dalam mencari baptisan Roh Kudus ini. Terus saudara, untuk yang sudah mendapatkan, terus lagi. Sering-seringlah kita, ada seorang hamba Tuhan katakan, sering-seringlah kita check in hati kita.
Apakah Tuhan itu masih ada di hati kita? Apakah Roh Kudus itu masih ada di hati kita? Ya jangan sebelum kita check out ya. Jadi sering-seringlah check in hati kita. Apakah Roh Kudus masih ada di hati kita? Ya. Apakah Roh Kudus itu masih mau tinggal di hati kita? Ya. Apa sebelum ya dikatakan sebelum kita check out. Kalau saya renungkan perkataan hamba Tuhan ini ya benar juga ya saudara ya. Kami karena kita mungkin terlalu sibuk dengan dunia, kita lupa kita cek hati kita setiap saat ya. Jadi saudara, setelah kita menerima baptisan Roh Kudus, ya kita punya pengalaman pribadi bersama Tuhan yang kita rindukan adalah ya. Jadi di dalam baptisan Roh ini, Kristuslah yang turut bekerja aktif ya di dalam diri kita melalui Roh-Nya. Hasilnya adalah kita mendapatkan kuasa dari Tuhan, itu kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kepenuhan Roh Kudus adalah akibat setelah kita menerima Roh Kudus itu. Roh Kudus itu harus kita jaga ya dalam diri kita ya, harus kita jaga terus-menerus dan dipertahankan ya. Dipertahankan. Jadi jangan sampai hilang dari diri kita ya. Jadi jangan sampai hilang, kalau bisa kita mempererat hubungan kita lagi dengan Tuhan. Terus setiap hari bangun hubunganmu dengan Tuhan. Roh Kudus akan memampukan engkau mengatasi setiap masalah kesulitan apapun juga yang engkau tidak mampu jalani, yang engkau tidak sanggup. Roh Kudus akan memberikan kesanggupan itu saudara ya. Nantikan dan rindukan Roh Kudus itu menjamah hidup kita sekali semua. Dan yang ini ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia pasti taat kepada Roh itu. Jadi Roh itu memimpin hidup kita. Roh itu memotivasi kita untuk lebih lagi kepada Tuhan, dan dia pasti hidup kudus. Dia akan menjunjung tinggi firman Tuhan. Dia akan mengabarkan Injil. Dia berani dipimpin Roh Kudus untuk menjalankan kehendak Allah, dan dia pasti menghasilkan buah-buah Roh dan karunia-karunia Roh. Jadi kalau kita sudah mengalami baptisan Roh Kudus, hendaklah kita kepenuhan Roh Kudus ya. Minta kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu dapat sebenarnya gampang ya, sumbernya dari Tuhan sendiri. Ya, kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan minta sama Tuhan, minta kepada sumbernya itu. Tidak ada dunia ini yang bisa memberikan kesenangannya. Kesenangan, damai, sejahtera, sukacita itu datang hanya dari Roh Kudus. Karena sebab itu Roh Kudus dilambangkan sebagai roh penolong dan roh penghibur. Karena dia yang senantiasa menolong hidup kita. Ya saudara ya. Jadi orang kalau ada Roh Kudusnya pasti dia tuh ada dorongan untuk bersorak-sorai kepada Tuhan. Selalu memuji Tuhan dalam kondisi apapun, selalu mencari Tuhan. Di dalam kondisi suka duka selalu dia berseru kepada Tuhan. Cinta akan Tuhan sungguh-sungguh. Dan dia juga ada senantiasa sikap yang selalu mengucap syukur. Buat apapun yang dia alami saudara. Bukan hal baik aja, hal sulit pun dia tetap mengucap syukur. Ada satu pendudukan diri dan kerendahan hati. Karena kalau Roh Kudus sudah menjamah kita, wah saudara dahsyat ya, karakter kita diubahkan. Karakter yang pemarah, karakter yang tidak sabar, itu Tuhan ubah saudara ya. Sebab itu harus kita jaga dan pertahankan dalam hidup kita. Dan kita sudah mulai dikatakan tidak berkompromi lagi dengan dosa saudara. Terus Roh Kudus yang kasih kita dorongan untuk bisa memampukan melewati semua itu. Demikianlah renungan pagi hari ini saudara. Saya berharap kita semua Tuhan, kita semua umat Tuhan ini boleh senantiasa mendekatkan diri kepada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus tetap ada. Sering-seringlah kita cek hati kita sehingga kita boleh senantiasa hidup kita boleh memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Dan Roh Kudus bertahta di dalam hidup kita. Amin saudara. Demikianlah renungan pagi hari ini. Biar menjadi berkat kita semua. Kita pergunakan waktu ini pada saat pencurahan Roh Kudus ini. Kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Karena Roh Kudus sungguh penolong bagi hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Engkau baik, kau selalu baik dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah
belajar mengenai baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Sungguh Engkau Tuhan Allah yang luar biasa, Engkau menyediakan Roh Kudus untuk menolong kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, biar hati kami senantiasa rindu memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan berkati. Tuhan, biarlah pagi hari ini kita dapat beraktivitas bersama Tuhan.